Halo para mahasiswa, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Video ini merupakan pengantar untuk mata kuliah jurnalistik. Video ini membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana jurnalistik. Video ini berguna bagi kalian yang ingin mengenal atau mempelajari dunia jurnalistik. Selamat menyaksikan. Jurnalisme merupakan aktivitas menyebarluaskan berita di media seperti surat kabar, majalah, situs web, atau media lainnya. Untuk kata jurnalistik, lebih dikaitkan pada keahlian tentang komunikasi melalui media massa, sedangkan jurnalis merupakan orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita atau dikenal dengan istilah wartawan. Selain itu, istilah pers merujuk pada penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Kata kunci dalam memahami jurnalisme adalah berita dan penyebar luasan. Aktivitas dalam jurnalistik meliputi pengumpulan bahan berita atau peliputan, pelaporan peristiwa atau reporting, penulisan berita atau writing, penyuntingan naskah berita atau editing, penyajian atau penyebar luasan berita, publishing atau broadcasting. Begitu pentingnya pers dalam membangun peradaban sebuah bangsa. James Russell Lewin pernah menegaskan bahwa peradaban tidak dapat muncul jika tidak ada fasilitas bagi penyebaran berita. Peradaban Islam di Baghdad, peradaban Mesir kuno, peradaban Arya di sepanjang aliran sungai Indus di India, dan lain-lainnya berkembang karena didukung oleh fasilitas penyebaran berita, khususnya tentang ilmu dan kebudayaan yang dikembangkannya. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia melukiskan begitu strategisnya media massa dalam membangun citra atau image suatu objek melalui proses pembentukan opini publik. Karena posisi strategisnya, media massa sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan primer. Bukan lagi kepentingan pribadi dan keluarga saja, melainkan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk menyampaikan pesan-pesan agama, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kampanye partai politik, media massa pada umumnya telah memainkan peranan yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Pada era informasi seperti sekarang, usaha tersebut menjadi sangat mudah karena didukung oleh tersedianya fasilitas media massa yang memadai. Penemuan dan perkembangan teknologi komunikasi serta informasi telah memberikan peluang besar bagi berkembangnya media massa. Istilah pers yang pada awalnya sangat terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan penerbitan media cetak, kini telah berkembang menjadi bentuk kegiatan yang lebih luas sehingga fungsi dan peranannya pun terus berkembang mengikuti tuntutan kebutuhan para penggunanya. Kegiatan ekonomi, politik, dan agama hampir tidak ada yang tidak memanfaatkan media massa. Masuk akal jika dunia pers kini diperalat untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Untuk kepentingan politik misalnya, pengalaman menunjukkan bahwa pers telah terbukti mampu berperan sebagai salah satu saluran efektif propaganda berbagai kekuatan politik. Untuk kepentingan bisnis, media massa merupakan sarana efektif proses sosialisasi produk sekaligus alat berkompetisi dengan produsen-produsen lain. Bagi lembaga pemerintah, media jurnalistik juga terbukti sangat efisien untuk keperluan penyebaran pesan-pesan pembangunan. Yang membuat pers berkuasa sehingga memiliki kekuatan dalam membangun peradaban masyarakat sesungguhnya terletak pada kekuatan efek informasi yang disebarkan lewat pesan-pesan yang sangat persuasif. Persoalannya sekarang adalah bagaimana media bisa dimanfaatkan secara efektif. Apakah semua jenis media dapat digunakan oleh semua orang dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda? Setiap bentuk media memiliki ciri dan strategi komunikasi yang berbeda, sehingga tetap terbuka kemungkinan seorang pengguna media tidak mampu menyampaikan pesan-pesan utamanya secara efektif hanya karena penguasaan terhadap media yang masih rendah. Itulah tadi materi tentang pengantar jurnalistik. Semoga teman-teman bisa memahami materi di video ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.